Yo guys, kembali lagi bersama saya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video analisa gold untuk hari ini, hari Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025 ya guys ya. Gimana kabar tradingannya? Apakah sering lossnya ya minggu ini? Sudah loss apa masih win terus? Saya doakan teman-teman semua profit terus ya guys ya. Yang buat loss ya, saya kasih apa ya saran, nggak apa-apa guys, sabar sabar. Saya juga loss, jadi loss itu memang bagian dari trading guys, nggak mungkin nggak pernah loss ya, jadi sabar saja. Oke, langsung saja kita ke analisa di video kali ini untuk gold ya guys ya. Kemarin analisa saya salah ya guys ya. Saya menganalisa kemungkinan akan turun di area H4 di sini ya. Saya memperkirakan akan ada re-entry di H4 kemudian akan turun ke area sini. Ternyata salah ya guys ya. Ternyata di H4 dia berhasil membuat CSAK dan kemudian lanjut untuk menuju tujuannya. Nah, itulah guys sebenarnya apa ya yang sering saya bicarakan bahwa analisa yang saya berikan ini hanya sebagai kayak tambahan informasi aja guys ya. Kalian bisa menggunakan keyakinan kalian masing-masing. Misalnya di sini kalian melihat di daily itu misalnya kalian melihat di sini ada extreme diamond. Ya, di sini walaupun tidak terlalu cantik ya guys ya. Kenapa? Karena candle yang merah ini sudah menembus low BB ya. Jadi dia menjadi momentum, akan tetapi ini masih termasuk BB yang mendatar ya guys ya, bukan BB yang mengembang. Karena kalau mengembang itu nanti jadinya dia seperti ini guys. Dia sangat condong ke atas atau condong ke bawah ya. Nah, karena ini ekstrim BB mendatar, kemudian diamond juga bersamaan dengan MA50, mungkin kemarin dari kalian ada yang berkeyakinan ini ekstrim diamond ya. Dan kalau kalian berkeyakinan itu, ya kalian profit gitu guys. Kalian kan akan entry setelah terjadinya candle reverse di area sini ya guys ya. Karena di sini terjadi ekstrim, kemudian di sini ada candle reverse yang saya tandai kuning itu. Setelah candle reverse close di area sini, kalian kemudian entry. Dan sekarang sudah naik ya hampir 400 pip bahkan 500 pip ya guys ya jika kalian tadi bisa sampai ke area sini. Tapi apakah saya entry? Tidak ya guys ya. Kenapa? Karena kemarin analisa saya atau prediksi saya itu akan turun untuk mengambil re-entry di H4 doang kemungkinan akan turun gitu guys. Ternyata dia naik sampai mengambil re-entry di daily. Ya itu wajar ya guys ya dan ya itulah yang terjadi dalam trading guys. Tidak semua analisa kita itu selalu benar. Kemudian ya di sini saya ini ya guys ya mengatakan hal-hal yang sudah terjadi supaya teman-teman nanti terlatih lah ya. Supaya kalian tuh punya nanti akhirnya tuh punya feeling sendiri gitu guys. Punya feeling sendiri dan oh ini kalau udah terjadi CSAK berarti akan ke sini. Oh kalau terjadi ekstrim berarti akan ke sini. Nah, kalian akan mempunyai feeling semacam itu guys. Kalau feelingnya salah loss ya nggak apa-apa guys. Saya kemarin juga loss $2.000 kan. Walaupun kalau di total bulan kemarin saja saya masih profit $20.000 gitu. Maksudnya loss-nya itu nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan dengan profitnya. Jadi ya nggak masalah lah guys ya. Yang penting tetap konsisten menggunakan BBMA, tidak berganti-ganti strategi. Karena semakin sering Anda ganti strategi, semakin pusing guys dan kadang jadi nggak konsisten profit ya. Nah, di sini kemudian kemarin kan di H4 terjadi CSAK ya di candle yang saya tandai kuning itu. Dia CSAK kenapa? Karena dia close di atas sini ya, dia melewati mid BB dan juga melewati semua MA ya guys ya. Oke, kemudian jika terjadi CSAK, tujuannya kemana guys? Ingat, jika CSAK buy, maka tujuannya adalah ke area top BB. Maka sebenarnya guys, di area garis biru ini, kalian juga sebenarnya bisa buy ya, untuk menuju ke area top BB. Kenapa bisa buy? Ya, karena kita tahu bahwa setelah candle ini close, candle kuning ini ya, candle yang saya nggak kasih garis kuning ini close-nya di area garis biru sini, ya, ketika itu kelas kalian sudah tahu bahwa tujuannya akan ke area top BB. Kenapa begitu? Ya, karena candle kuning ini yang saya tandai kuning dia membuat CSAK dan CSAK buy tujuannya ke area top BB. Nah, setelah kalian tahu tujuannya, kalian itu akan bisa entry, guys. Cara entry-nya gimana? Bang, ini kan nggak ada setup. Tuh, cara entry-nya gampang, guys. Kalian tinggal turunkan ke M15 misalnya, kalian tinggal nunggu setup. Di sini kan tadi kita sudah menandai ya guys ya, CSAK-nya itu dibatasi di garis biru ini. Ya, di garis biru ini, jadi setelah garis biru ini terjadi yang namanya CSAK. Nah, di sini kan banyak sekali re-entry guys, kalau kalian perhatikan di M15. Oke, di sini langsung ada re-entry. Oke, kemudian dia naik lagi dan di sini membuat re-entry. Oke, dia naik lagi di sini membuat re-entry. Jadi sebenarnya banyak sekali kesempatan untuk entry ya guys ya, jika kalian memanfaatkan salah satu
signal dan tujuannya saja gitu. Maksudnya jika paham gitu kalian sudah bisa guys. Tapi apakah saya entry? Tidak ya guys. Saya tidak entry karena saya jujur saja nggak sanggup guys entry di M15 karena harus terlalu sering memantau market ya. Sedangkan saya di sini ada kegiatan lah guys ya yang mengharuskan saya tidak bisa memantau market sesering itu. Makanya saya nggak entry guys. Tapi itu saran saya ya buat kalian yang udah misalnya ini kan udah ada signal nih, signalnya apa? CSAK. Kalau udah ada CSAK berarti dia pasti akan ke top BB. Ya udah tinggal nyari setup di time frame kecil untuk melanjutkan perjalanan ke destinasinya. Seperti itu ya guys ya. Kemudian untuk analisa hari ini saya memiliki dua kemungkinan ya guys ya. Akan tetapi saya masih cenderung untuk bearish dan saya juga sudah open posisi sell ya guys ya di akun saya. Saya open posisi dengan lot ya lot biasanya lah guys ya yang biasa kalian lihat itu dan sekarang sedang floating minus tapi masih saya tahan guys. Kenapa? Karena saya menggunakan ini ya keyakinan saya dia itu masih akan mengambil re-entry momentum sell di time frame daily guys. Dan kebetulan ini re-entry yang kukuh ya karena dia bersamaan dengan mid BB. Oke, kemudian di sini momentum yang menembus di daily ini kan ada momentum yang menembus area low BB kan, candle yang menembus low BB kita sebut momentum. Momentum ini sebenarnya sangat kuat ya guys ya, karena dia juga selain menembus low BB, dia juga menembus MA50 guys. Kalau dia menembus dua itu ya, kan MA50 kan pembatas tren ya guys ya. Kalau dia sampai ditembus, maka kemungkinan dia akan turun jauh. Nah, di sini kalau kalian perhatikan guys, di daily ini ya, sejak awal tahun 2025, sejak awal tahun kemarin guys, ya, awal tahun ini dan sekarang sudah setengah tahun ya, sudah masuk bulan ke-7 ya guys ya, bulan Juli. Itu kalau kalian perhatikan belum pernah ada candle yang berhasil menembus MA50. Ya, setuju nggak guys? Ya, dari kemarin itu di area sini, saya kasih tanda di area sini lah ya. Di area situ sampai sekarang 6 bulan belum pernah ada candle yang menembus MA50. Candle di area sini memang dia menembus guys, tapi dia cuman wick-nya doang ya. Ketika ini menembus dia langsung naik lagi, tapi close-nya itu tetap di atas MA50. Nah sekarang guys, sekarang ya yang baru terjadi kemarin 3 hari yang lalu ya, berarti minggu lalu ini candlenya yang ini tuh berhasil menembus MA50 guys. Ini sangat jarang terjadi ya karena dalam 6 bulan ya dan 6 bulan sejak awal tahun itu sampai sekarang baru kali ini terjadi penembusan MA50 guys. Jadi benar-benar ada candle daily yang dia bisa close ke bawah MA50. Makanya saya cukup berkeyakinan dia akan turun, guys. Tapi apakah langsung turun? Saya nggak tahu ya, guys. Ya. Dia bisa aja naik dulu dan nanti akan turun. Tapi prediksi saya dia tetap akan turun cukup jauh, guys. Kenapa? Karena saya tetap ini ya, guys. Saya melihat di area weekly itu sepertinya low BB dan MA50 itu sudah akan cross guys. Kalau sudah seperti itu maka dia kemungkinan minimal itu akan ke area low BB ya guys ya. Sini kalau kalian perhatikan low BB-nya ini udah ke area atas kayak gini ya. Kemudian MA50-nya ini kelihatan nanti akan cross seperti ini guys. Kalau sudah cross dan nanti MA50-nya keluar dari BB, maka minimal dia akan ke apa ke mid BB lah guys kayak gini lah kayak gini ya atau malah kalau sedang setupnya bagus itu bisa ke area low BB di area sini untuk membentuk ekstrim. Sebenarnya ini apa sih? Ini perjalanan ke bawah sini adalah untuk menjemput re-entry di monthly ya guys ya. Re-entry di time frame 1 bulan itu dia belum membuat re-entry guys. Oke, jadi sejak awal tahun itu dia masih membuat momentum terus. Ini di time frame 1 bulan ya, dan dia belum pernah membuat re-entry. Jadi kemungkinan dia akan re-entry di area sini untuk lanjut kenaikan. Itu prediksi saya guys ya. Intinya menurut saya sih, kalau analisa saya guys itu masih bearish ya. Kalau kalian mau buying guys, silakan ya guys ya. Karena alasan apa kok alasan sih? Karena analisa saya ini juga berdasarkan metode saya ya guys ya. Saya metodenya swing, jadi saya memang sukanya ya lihatnya daily atau H4 lah guys. Oke, seperti itu. Nah, buat kalian yang pengen buy ya, kalian tinggal lihat di H1 guys. Di H1 ini sebenarnya sedang ada re-entry yang kukuh ya, karena dia re-entry di pertemuan mid BB ya. Kalau kalian lihat di area sini, apakah kalian bisa entry di sini? Saya sarankan tidak ya guys ya. Kenapa? Karena yang pertama di sini MA50 dan mid BB sudah jauh ya, sudah jauh. Kemudian low BB-nya sudah terlihat akan naik dan kemudian kemungkinan dia akan cross dengan
MA50 seperti ini. Ini teori umum yang jarang sekali orang teliti itu, guys. Kemudian di sini juga sudah terjadi CSA ya. Jadi kemungkinan re-entry di area sini sudah akan terbatal. Jadi saran saya kalau kalian mau buy, kalian jangan buy di area sini ya, guys ya, karena kemungkinan dia akan turun dulu ke area sini. Kenapa dia harus turun ke area sini? Ya, kalau dia turun ke area sini, berarti dia mengambil re-entry di time frame H4 ya guys ya. Karena kalau kita lihat di H4 terjadi CSAK ya, terjadi CSAK dan belum membuat re-entry. Kalau nanti dia membuat re-entry di area sini, oke? Membuat re-entry di area situ, kemudian di H1 guys, di H1 terjadi extreme diamond, di area sini terjadi extreme diamond, kalian bisa buy untuk melanjutkan kenaikan ke area top BB di H4 ya guys ya. Karena kita setupnya re-entry di H4. Tapi apakah saya buy? Saya tidak buy ya guys ya. Saya sell karena saya mainnya swing ya. Ingat saya mainnya swing guys, jangan disamakan jangan disamakan dengan semua metode. Misalnya saya tadi kalau nggak salah saya sell di area sini kalau nggak salah guys. Dan sampai sekarang masih saya hold ya guys ya. Padahal dia tadi udah naik sebanyak mungkin ini ada 300 pip lebih ya guys ya. Tapi saya masih hold. Kenapa? Karena saya mainnya swing ya. Jadi jika swing itu SL-nya memang besar guys. Jadi 300-400 pip tuh saya floating 400 pip masih biasa ya guys ya. Masih akan saya hold karena saya mainnya swing. Nah buat kalian yang ini yang mainnya santai-santai saja, maksudnya sering buka market, saya sarankan kalian menunggu re-entry di H4 ini ya guys ya. Karena kemungkinan dia nggak akan langsung turun kayak gini sih guys ya. Kemungkinan dia akan menjemput re-entry ini mungkin akan naik dikit lah guys. Naik dikit ya walaupun nggak akan membuat momentum sih. Kalau prediksi saya, tapi kita nggak tahu guys. Prediksi saya sangat bisa salah. Ya kemungkinan dia akan naik dikit kemudian untuk lanjut penurunan. Ya intinya menurut saya dalam jangka apa ya mungkin bulan ini lah guys. Bulan-bulan ini bulan Juli ini kemungkinan akan bearish guys gold secara overall ya secara garis besar. Tapi ingat ketika bearish pun dia pasti ada kenaikan ya guys ya. Misal turun, market kan turun, naik, terus turun lagi, naik, turun lagi kayak ya guys ya. Jadi nggak langsung turun gitu enggak. Nah, tergantung kalian guys. Kalian ingin memanfaatkan retracement yang naik ini atau kalian memanfaatkan retracement yang turun ini tergantung metode masing-masing ya guys ya. Tapi kalau saya pribadi karena pakai swing dan pakai BBMA saya masih bearish dan saya menggunakan ini guys. Saya entry menggunakan setup re-entry di daily ya. Jadi di daily ini sedang ada setup re-entry kukuh bersama mid BB yaitu re-entry setelah momentum sell. Oke. Cut loss-nya kapan? Kalau saya karena main swing ya guys ya. Karena saya maaf belepotan. Saya akan close jika nanti terjadi CSAK buy di time frame daily ini ya guys ya. Jika nanti ini candle besok ya, candle besok itu berhasil close di atas mid BB, ya berarti dia akan naik sampai ke area top BB guys. Oke? Jadi jika selama belum ada candle daily yang berhasil close melewati mid BB dan melewati semua MA5 MA10 ya membuat CSAK buy di sini, maka saya belum akan buy ya guys ya. Saya belum akan buy, saya masih akan sell sampai ke bawah sini. Oke? Bahkan akan lebih ke bawah lagi sih guys menurut saya. Akan tetapi jika candle besok mungkin hari ini maksud saya hari Rabu atau hari Kamis atau hari Jumat ada candle daily yang berhasil membuat CSAK buy, maka sudah bisa dipastikan dia akan tujuannya kemana guys? Ingat CSAK buy tujuannya adalah ke area top BB. Nah, kalau udah kayak gitu, misalnya besok ada CSAK buy yang close di sini dan kita sudah tahu bahwa tujuannya adalah ke area kotak yang di atas ini, ya udah saya tinggal geser ke H1 atau H4 untuk mencari setup buy ya guys ya untuk menuju tujuannya ke area kotak yang atas ini. Itu jika terjadi CSAK buy. Jadi CSAK itu memang sinyal yang cukup bagus ya guys ya kalau kalian perhatikan ya. Sini akan saya kasih contoh lah. Di candle yang kuning ini terjadi CSAK sell. Oke, dia beneran menuju destinasinya yaitu ke area low BB. Kemudian kalau kita tarik ke samping ya, dia di sini membuat CSAK sell. Oke, dia juga menuju tujuannya ke area low BB. Setelahnya dia ekstrim kemudian membentuk CSAK buy di sini. Dia juga akhirnya menuju ke areanya menuju tujuannya ke area top BB walaupun sempat turun dulu tapi tetap dia akhirnya ke tujuannya ya guys ya ke area top BB. Jadi di daily ini jika besok berhasil atau yang nggak tahu ya besok lusa atau setelah lusa jika berhasil membentuk CSAK buy maka saya akan fokus buy. Selama belum ada CSAK buy maka saya tetap akan fokus sell ya guys ya. Saya mengikuti re-entry kuku di daily ini.
Apakah re-entry ini bisa terbatal? Sangat bisa ya guys ya, sangat bisa, dan itu ya tergantung keyakinan dan analisa masing-masing. Oke guys, saya rasa cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga membantu. Saya doakan kalian semua profit terus ya guys ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.